Oke, udah record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan sedikit seperti podcast ya teman-teman ya, untuk membahas The Phoenix Project. Nah, tapi yang kita bahas kali ini particularly di bab 16 sampai 21. Nah, oke, di sini aku nggak cuma sendiri nih. Di sini aku sama teman-teman aku. Di sini ada Mas Darves Gladmin Musyafa, terus ada Syaril Kirei, Syaril Kiamuid, terus abis itu ada Mbak Kirei dan Fairuzia dan juga ada Mas Alvaro. Nah, di sini kita akan storytelling nih. Nah, kalian mungkin berbincang ya tentang apa yang kita bahas yaitu The Phoenix Project di chapter 16 sampai 21. Next aja boleh Mas Alvaro. Oke, di chapter 16 ini mungkin akan langsung kita jelaskan saja kepada yang bertugas. Let's go aja. Dibacain dong ceritanya. Oke, jadi di chapter 16 ini, pada sore hari di kantor, suasana mendadak tegang ketika Ellen berlari membawa kabar dari Dick, kepala keuangan yang panik karena sistem penagihan perusahaan gagal selama 3 hari. Tidak ada satu orang pun pelanggan yang ditagih, dan sekitar 50 juta dolar terancam hilang dari kas perusahaan. Bill, seorang manajer IT, segera mengumpulkan timnya untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Dengan tenang, Bill menegaskan bahwa ini bukan sekedar gangguan sistem, tetapi potensi kehilangan data transaksi yang bisa berdampak fatal bagi perusahaan. Bill memimpin rapat darurat dan menugaskan tim untuk menyelidiki penyebabnya secara sistematis tanpa panik. Setelah seharian bekerja, Bill pulang dan mencoba menikmati waktunya. Maaf ya guys, sedikit typo di situ. Terus, meskipun pikirannya tertuju pada krisis di kantor, namun ketenangan ketenangan malamnya terusik saat telepon dari CEO, Steve Master. Dengan nada marah, Steve menuduh Bill lambat dan memerintahkan agar seluruh tim segera bekerja lembur memperbaiki sistem. Bill menolak perintah tersebut karena yakin tindakan tergesa hanya akan memperburuk keadaan. Pertengkaran pun memuncak hingga akhirnya Bill yang merasa tidak lagi dipercaya menyatakan akan mengundurkan diri. Saat menutup telepon, istrinya Bill yang mendengar percakapan itu menatapnya terkejut. Malam itu, Bill sadar keputusan yang diambilnya mungkin akan mengubah segalanya. Nah, jadi dari konflik yang di sini, dalam cerita terjadi ketika Bill, manajer IT, berselisih dengan CEO, Steve Master, terkait cara menangani krisis sistem penagihan yang gagal selama 3 hari. Steve menuntut agar tim segera lembur memperbaiki sistem. Sementara Bill menolak karena yakin keputusan tergesa justru bisa memperburuk keadaan. Perbedaan pandangan ini memicu ketegangan antara tekanan atasan dan prinsip profesional Bill yang mengutamakan kehati-hatian. Di sisi lain, Bill juga berkutik dengan perasaannya sendiri, antara tanggung jawab dan rasa kecewa karena tidak dipercaya. Keputusan untuk mundur menjadi puncak dari konflik batin dan profesional yang ia hadapi. Jadi kesimpulannya itu, krisis sistem penagihan membuat suasana di perusahaan menjadi tegang, terutama bagi Bill seorang manajer IT. Dia tetap tenang dan fokus, memilih untuk menelusuri masalah secara sistematis daripada bertindak gegabah yang bisa memperburuk keadaan. Namun, perbedaan pandangan dengan CEO perusahaan tentang cara menangani masalah krisis memicu ketegangan. Hingga pada akhirnya, Bill memutuskan untuk mengundurkan diri. Dalam chapter ini juga mengabarkan pentingnya berpikir jernih dan tenang di tengah masalah krisis, sekaligus menunjukkan bagaimana tekanan dan perbedaan kepemimpinan bisa mempengaruhi keputusan besar dalam karir seseorang. Sekian dari chapter 16, bisa di next. Selanjutnya ada chapter 17 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, nah sebelum kita ke chapter 17 dulu nih, boleh Mbak Kira kita flashback dulu ke chapter 16. Di sini aku mau singgung dikit nih. Sebenarnya siapa sih namanya? Si Bill itu kalau kita lihat orangnya thoughtful ya. Dia nggak pingin ngelanjutin karena dia tahu kalau misalkannya tergesa-gesa bakal memperburuk keadaan. Nah, itu yang harus kita contoh daripada eh, berlarut-larut dengan kesalahan, nah, lembur dan segala macamnya, malah bikin salah. Nah, mending istirahat dulu. Aku yakin untuk POV Steve sebenarnya dia mau juga seperti itu. Cuman Steve itu karena dia rasanya pasti dia terdorong juga oleh keperluan perusahaan yang
tenggat waktunya dikit. Bener nggak sih teman-teman kalau yang aku rasa sih seperti itu ya. Kira-kira menurut kalian bener nggak? Oke. Kita by Nah, reaction aja ya. Oke, next. Mungkin langsung ke chapter 17. Nah, ini chapter 17 yang akan dijelasin sama aku. Nah, oke, di chapter 17 ini, Bill Palmer akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai VP of IT Operation di Parts Unlimited. Nah, keputusan itu diambil setelah pertengkaran besar dengan CEO Steve Master yang terus mencampuri urusan teknis tanpa memahami dampak terhadap tim. Bill merasa seluruh kerja kerasnya sia-sia karena manajemen hanya menekan tanpa mendengarkan. Nah, kemudian setelah resign, Bill merasakan bebas dari tekanan dan mulai menikmati waktu bersama keluarganya. Hal ini sudah lama tidak ia lakukan karena pekerjaannya menyita seluruh waktu hidupnya. Ia menikmati ketenangan jauh dari email darurat, rapat, dan krisis sistem yang tak berkesudahan seperti saat dia bekerja di Pulse Unlimited. Namun, rekan-rekannya seperti Wes, Pat, dan Patty kemudian menghubunginya karena kecewa. Ia pergi saat tim sedang menghadapi krisis besar. Mereka masa ditinggalkan, tapi Bill menegaskan bahwa masalah utama bukan pada tim, melainkan pada kepemimpinan yang tidak sehat di atas. Oke, kalau misalkannya kita ambil konfliknya dari chapter 17 ini adalah yang tadi sudah aku mention, di situ Bill tuh ngerasa kalau misalkannya kerja kerasnya sia-sia karena manajemen itu hanya neken tapi tidak mendengarkan. Nah, apalagi yang disounding dari tim-timnya Bill itu adalah urusan teknis yang harusnya bisa dipertimbangkan oleh Steve selaku CEO. Mungkin itu ya untuk konflik utamanya. Nah, pelajaran yang diambil dari chapter 17 ini adalah yang pertama, karena tadi kita mention CEO tentu tidak lepas dari kepemimpinan yang sehat, itu sangat krusial teman-teman. Nah, tekanan yang berlebih dari manajemen atas tanpa memahami kondisi tim dapat merusak motivasi dan kinerja. Nah, karena itu mungkin salah satunya Bill resign dari perusahaan Part Unlimited ya. Nah, kemudian selain kepemimpinan yang krusial, itu tuh ada pentingnya work-life balance. Nah, ini untuk zaman sekarang sering digaungkan ya teman-teman. Namun, kelihatannya di Parts Unlimited ini, manajemen atasnya tidak belum sampai ya menghiraukan masalah work life balance. Nah, akhirnya itu memicu kurangnya eh, motivasi dan semangat kinerja dari tim-timnya, terutama si Bill ini ya yang kita mention. Nah, kemudian selain itu ada penghargaan terhadap tim dan seluruh proses itu perlu biar semangat dan motivasi kinerjanya semakin naik agar tidak terjadi hal-hal seperti Bill yang ini ya. Terus kemudian berani mengambil keputusan yang sulit. Nah, ini decision making juga di-push untuk di skala perusahaan ini ya, karena seperti yang kita lihat, nah konfliknya adalah si di chapter 16 tadi yang sudah mention bahwasanya eh, Bill punya decision seperti ini, terus Steve punya decision seperti ini. Nah, itu perlu intelligence yang apa ya, lebih jelas biar antara kedua mereka ini bisa ngambil decisionnya lebih matang lagi. Nah, oke, mungkin itu sih dari chapter 17. Mungkin teman-teman ada yang pengen ngasih apa ya, saran, bukan saran sih, kayak feedback atau semacamnya, atau udah cukup, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut aja dulu ke chapter 18. Mungkin nextnya bisa dijelaskan ya guys, oleh yang bertugas. Let's go. Kira next aja, oke, udah chapter 18. Oke, di sini di chapter 18 bakal dijelasin oleh aku ya. Yang dimana chapter 18 ini menceritakan tentang pertemuan yang diadakan oleh Steve Masters untuk para pemimpin IT. Yang dimana pertemuannya ini juga sebagai upaya terakhir memperbaiki kinerja Departemen IT yang kacau. Nah, pertemuan ini difasilitasi oleh konsultan eksentrik Eric Reid yang dimulai dengan momen tak terduga. Yang diantaranya itu ada permintaan maaf Steve atas kesalahannya dalam mengelola IT dan sesi berbagai kisah pribadi yang emosional dan para pemimpin untuk membangun kembali kepercayaan yang retak di antara mereka.
karena emang di perusahaan itu udah sangat kacau ya. Dan kemudian suasana yang lebih terbuka ini memungkinkan diskusi jujur tentang masalah kronis mereka, yang dimana kegagalan memenuhi komitmen proyek dan konflik antar departemen dari perusahaan ini. Nah, dari chapter ini juga eh, intinya itu adalah bagaimana si tim perusahaan ini melalui bimbingan Erik yang menggunakan analogi dari dunia manufaktur sampai pada pemahaman baru tentang akar masalah mereka. Bukan sekedar kurang sumber daya, melainkan terlalu banyaknya pekerjaan yang dimulai serentak dan akumulasi yang menyebabkan gangguan terus-menerus. Nah, pemahaman ini memuncak pada usulan radikal dari Bill, yang mana membekukan semua proyek baru dan pengerjaan proyek selain proyek Punix selama 2 minggu. Nah, setelah perdebatan panjang, termasuk keberatan awal dari John terkait prioritas audit, tim akhirnya udah menyetujui nih langkah drastis ini sebagai satu-satunya cara untuk fokus dan juga mengurangi kekacauan dan memberi kesempatan pada proyek terpenting yang dimana ini maksudnya ini proyek si Punixnya ini agar proyeknya ini dapat berhasil dengan dukungan penuh juga dari Steve untuk mengkomunikasikannya ke seluruh perusahaan. Nah, dari chapter ini aku juga ngelihat beberapa konflik yang ada karena udah jelas banget ya di chapter 18 ini juga kan udah dijelasin juga bahwa perusahaan ini udah kacau gitu ya kinerjanya. Jadi konfliknya ini berpusat pada upaya mengatasi kegagalan kronis IT dalam memenuhi komitmen dan ketidakpercayaan antar departemen. Nah, ini pertama kali termanifestasi dalam perdebatan sengit antara si Chris dan Wes, si VP Development sama Direktur Ops, mengenai siapa yang sebenarnya menjadi bottleneck dalam alur kerja, menyoroti gesekan klasik antara development yang fokus pada fitur dan operation yang terhambat oleh deployment yang bermasalahnya. Nah, terus ceritanya yang bisa diambil itu atau lesson learner-nya itu masalah kinerja IT yang kronis seringkali bersifat sistemik dan membutuhkan perubahan fundamental, bukan sekedar perubahan kecil. Nah, kita juga belajar pentingnya membangun kepercayaan antar departemen, bahkan jika itu memerlukan langkah canggung seperti berbagi kerentanan pribadi di tingkat kepemimpinan untuk memecah silo. Jadi yang disebutin juga tadi mereka berdiskusi gitu ya untuk memecahkan masalah ini. Mungkin sekian sih dari chapter 18. Apakah ada pertanyaan atau ingin yang disampaikan lebih dari teman-teman atau sudah cukup? Mas Doni, bagaimana? Oke, mungkin cukup ya buat chapter 18. Nah, mungkin aku mau nambah sedikit nih. Mungkin di chapter 18 ini eh, bisa apa ya? Kita ngambil tuh. Nggak cuma komunikasi. Oke, komunikasi itu emang salah satu kunci untuk seperti perusahaan ini ya. Kan kayaknya perusahaan ini driven by project ya. Makanya ada Project Phoenix. Nah, bukan hanya sekedar komunikasi yang kita perlu, tapi di dalam komunikasi itu harus ada yang didengar dan mendengarkan begitu. Nah, oke mungkin next ke chapter 18 nih. Mungkin bisa dijelasin dong sama Mbak Kia. Oke, mungkin Mbak Kia bisa dijelasin dong chapter 19. Oke, di sini akan menjelaskan tentang chapter 19. Di chapter 19 ini, si Steve tuh mengajak tim untuk saling berbagi kisah pribadi agar tumbuh rasa percaya dan saling memahami. Bill, Chris, Wis, dan Patty membuka diri termasuk Bill yang menceritakan masa lalunya. Jadi sehingga hubungan tim menjadi lebih dekat. Setelah itu mereka membahas masalah utama perusahaan yang dimana terlalu banyak proyek, beban kerja berlebihan dan kurangnya fokus dalam bekerja. Eric menjelaskan konsep technical debt dan pentingnya membatasi pekerjaan agar hasilnya maksimal. Bill kemudian mengusulkan ide berani yaitu menghentikan semua proyek kecuali proyek Voetnik selama 2 minggu agar tim bisa fokus. Awalnya ditolak, namun akhirnya disetujui juga. Bab ini tuh menunjukkan bahwa kepercayaan komunikasi dan fokus bersama dalam kunci untuk mengubah kekacauan menjadi keberhasilan. Konflik utamanya tuh muncul karena beban kerja berlebihan, banyaknya proyek yang gagal dan kurangnya kepercayaan antar tim. Bill juga berani mengusulkan untuk menghentikan semua proyek sementara
dan fokus pada satu proyek saja yang awalnya ditentang oleh sebagian anggota tim. Pelajaran yang bisa diambil dari chapter 19 ini bahwa kepercayaan dan komunikasi adalah fondasi utama keberhasilan tim. Dengan saling terbuka, berani berkata tidak pada pekerjaan yang cukup berlebihan dan fokus pada prioritas utama saja. Organisasi dapat mengubah kekecewaan menjadi kemajuan yang nyata. Mungkin dari chapter 19 udah. Kalau ada yang mau nambahin. Oke, mungkin untuk chapter 19 seperti itu ya. Nah, di sini juga dimention ya lagi-lagi ya soal komunikasi. Nah, namun di chapter 19 ini juga dimention kepercayaan. Nah, makanya Steve ini juga mengajak buat kayak udah cerita-cerita yang personal soal misalkannya terutama rasa percaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri antar tim-timnya seperti Bill, Chris, Wes sama Patty seperti itu. Nah, tapi dalam perusahaan sesuatu hal yang personal itu tidak perlu langsung apa ya dibawa ya teman-teman ya untuk menjaga eh, personality atau boundaries dari masing-masing personalnya gitu. Oke, mungkin next ke chapter 20 nih. Chapter 20 di sini ada Mas Alvaro. Bisa dijelaskan mungkin Mas Alvaro. Oke, mungkin masuk ke chapter 20 ya. Chapter 20 ini tuh menggambarkan hasil nyata dari Project Freeze yang dilakukan Bill Palmer dan tim IT. Fokusnya ke Project Phoenix itu bikin produktivitas meningkat drastis, namun ada tantangan baru, yaitu tekanan dari para manajer bisnis yang proyeknya tertunda, serta kesadaran bahwa IT belum memiliki sistem prioritas kerja yang jelas. Selama ini, pekerjaan sering ditentukan oleh siapa yang paling berteriak atau memiliki koneksi ke atasan. Untuk mencari solusi, Bill kembali menemui Eric di pabrik MRP8. Di sana, Eric mengajarkan bahwa masalah utama bukan hanya orang seperti Brand, melainkan sistem kerja yang membuat satu orang menjadi ketergantungan utama. Ia juga menjelaskan konsep work center yang terdiri dari mesin, manusia, metode, dan ukuran hasil. Serta pentingnya mengurangi beban pada constraint, seperti Brand, dengan standarisasi dan dokumentasi kerja. Akhirnya, Bill menyadari bahwa proyek yang tidak membebani brand dan yang dapat meningkatkan flow kerja yang layak dilanjutkan setelah Project Freeze. Eric menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan, yaitu improvement kata dan pengendalian work in progress dan fokus pada proyek yang benar-benar menambah nilai bisnis. Bukan sekedar kesibukan seperti banyak proyek keamanan yang justru memperlambat produktivitas. Dari bab 20 ini, konfliknya yaitu terjadi antara kepentingan bisnis dan efisiensi IT. Manajer bisnis ingin proyek mereka tetap jalan. Tapi Bill pengen tetap tuh jaga fokus tim biar nggak kembali ke kacauan yang sebelum terjadi. Selain itu ada konflik internal dari diri Bill sendiri, yaitu yang bingung gimana sih caranya nentuin prioritas setelah freeze berakhir, serta konflik sistematik karena organisasi terlalu bergantung pada satu orang, yaitu brand. Mungkin dari bab 20 ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, fokus lebih penting daripada jumlah proyek, yaitu multitasking justru menghambat hasil. Dan yang kedua, sistem harus lebih kuat daripada individunya. Ketergantungan pada satu orang bisa membahayakan organisasi. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan harus jadi budaya. By improvement kata, organisasi bisa terus berkembang setiap hari. Dan keempat, kita harus memprioritaskan proyek yang benar-benar memperlancar aliran kerja, bukan sekedar menambah pekerjaan. Kesimpulannya, bab 20 ini memperlihatkan perubahan besar pada cara berpikir Bill Palmer. Dari yang awalnya sibuk memadamkan kebakaran, ia mulai memahami pentingnya membangun sistem kerja yang stabil, terukur, dan terus diperbaiki. Oke, mungkin segitu saja penjelasan bab 20 dari saya. Mungkin bisa saya balikan ke Mas Doni. Oke, terima kasih Mas Faro atas penjelasannya di chapter 20. Nah, guys, ini pentingnya agar tidak tergantung pada satu orang. Nah, untuk biar nggak tergantung sama satu orang ini, di tadi udah dimention sama Mas Alvaro, yaitu pentingnya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga jadi standarisasi untuk para perusahaan ya tentunya agar tidak membebankan orang-orang seperti brand nih, yang apa ya, misalkannya dari rekan-rekannya nanyain cuman ke brand karena brand yang tahu gitu. Nah, itu salah ya guys ya. Oke, mungkin lanjut ke chapter 21. Di sini ada Mbak Kirei. Tolong Mbak Kirei jelaskan ya chapter 21-nya. Oke, halo. Selamat malam. Jadi di chapter 21 ini dia tuh menceritakan tentang suasana tegang dalam rapat audit di perusahaan Parts Unlimited, di mana manajemen itu berusaha keras untuk meyakinkan si auditor bahwa teman mereka itu
sebenarnya cuman kesalahpahaman. Nah, Bill sebagai narator, dia menyaksikan bagaimana politik dan koneksi pribadi itu memainkan peran besar di dalam hasil rapat. Sementara itu, si John, manajer keamanan informasi yang idealis, merasa kecewa dan hancur secara emosional karena perjuangannya menjaga keamanan sistem itu diabaikan demi kepentingan citra perusahaan gitu. Nah, dia tuh melihat ada kemenangan manajemen dalam audit sebagai bentuk manipulasi, bukan perbaikan yang sebenarnya. Sebenarnya konflik utama yang terjadi adalah ada idealisme antara John yang berpegang pada integritas dan pragmatisme Eric yang mementingkan stabilitas bisnis. Nah, kisah ini itu relevan dengan dunia kerja modern di mana kebenaran sering dikalahkan oleh kepentingan politik dan citra organisasi. Nah, dari cerita ini kita tuh bisa belajar bahwa integritas dan etika profesional seharusnya tetap dijaga meskipun berada di bawah tekanan bisnis serta pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan, kejujuran, dan keberlanjutan perusahaan. Nah, sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh kayak apa ya? Lumayan banyak terjadi dan banyak banget contohnya kayak misalnya di kantornya itu iya sih bilangnya kalau kita tuh profesional kayak gini-gini, tapi nggak sedikit dari masing-masing itu ada aja yang curang. Misalnya kayak contohnya kalau misalnya biar dia gajinya naik atau dia posisinya naik, dia tuh kayak ngaku-ngaku pekerjaan orang itu dia yang ngelakuin gitu. Atau misalnya kalau misalnya dia sales, dia bilang kayak yaudah nanti saya bantu tapi saya dapat potongan besar kayak gitu-gitu. Nah, itu makanya kenapa etika dan integritas diri di dalam dunia profesional itu sangat penting. Kalau misalnya nggak ada itu, ya mungkin kita bakal jadi orang yang ambis, terus mau apa ya, menang dalam segalanya dengan cara yang curang, kayak gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada Oke, yang terima mau kasih Mbak diskusi? Kirei. Ya. Penjelasannya sangat eksplisit sekali ya di chapter 21 ini apa namanya? Profesionalitas dan hal-hal yang mendukung profesionalitas seperti kejujuran, dukungan terhadap keamanan. Nah, seperti itu tuh wajib dilaksanakan dalam perusahaan untuk gimana ya? Biar perusahaannya bisa berjalan dengan lebih fluent atau lebih mulus gitu. Oke, mungkin next aja Mbak Kirei. Nah, tadi kan udah kita jelasin nih cerita singkat dari chapter 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Nah, tapi mungkin tadi kita kali ini akan jelasin dulu nih tokoh-tokoh yang ada di si apa namanya eh, cerita ini, yaitu ada Bill, Steve, dan Eric. Nah, Bill ini sebagai narator atau yang menceritakan semuanya. Nah, Bill ini VP, Vice President dari IT Operations, sekaligus tokoh utama dari cerita. Jadi MC ya, main character. Kemudian ada Steve, yaitu si CEO Parts Unlimited. Terus Eric. Nah, ini mentor nih, yang tadi sempat buat apa ya, konsultasi si Bill ke Eric buat gimana caranya dia bikin sistem yang stabil biar IT operation-nya itu berjalan lagi gitu. Nah, kemudian ada Patty nih. Patty tadi dia diceritain ini kayak ya cuma jadi pemeran ya. Nah, IT ini si kepala IT service desk-nya. Oke, mungkin next lagi Mbak Kirei. Mas Alvaro, sorry. Nah, kemudian ada Wes, Chris, dan Brand. Terus ada Sarah juga. Nah, Wes ini juga dari manager operation. Terus Chris dari manager development. Brand. Nah, Brand ini adalah engineer paling ahli atau penyelamat andalan perusahaan. Makanya tadi kalau nggak salah di chapter 20, kalau nggak salah, Brand ini jadi orang yang apa ya, ditanyain mulu gitu. Jadi si Brand ini agak kasihan ya sebenarnya. Terus Chris itu manager development dan Sarah adalah Vice President dari Retail Operation. Mungkin next aja di sini ada relevansi. Oke, mungkin ada yang mau jelasin nggak relevansi? Mbak Kira dulu coba jelasin relevansi Project Phoenix ini terhadap apa ya dunia kerja modern khususnya
di bidang teknologi dan manajemen organisasi. Gitu. Oke, jadi relevansinya tuh jelas sangat banyak ya, kayak dari cerita-ceritanya tuh sebenarnya diambil dari hal-hal yang sering terjadi di dunia kerja gitu. Nah, em, dari ceritanya si Bill Palmer, seorang manajer IT yang berjuang menyelamatkan proyek besar yang kacau, cerita ini tuh ngegambarin tantangan nyata yang sering dihadapi perusahaan, mulai dari sistem yang gagal, komunikasi antar tim yang buruk, hingga tekanan dari manajemen puncak. Nah, perjalanan si Bill ini menunjukkan bahwa masalah teknis seringkali berakarnya itu dari persoalan manusia, proses, dan budaya kerja. Jadi itu nggak cuman apa ya, misalnya kayak sistemnya gitu, kalau ada kesalahan kayak sistemnya nih jelek kayak gitu-gitu, belum tentu juga, mungkin bisa jadi orangnya juga kurang ngerti terhadap sistemnya gitu. Nah, terus ada melalui konsep the three ways, yakni aliran kerja lancar, feedback, terus habis itu continuous learning. Cerita ini menekankan pentingnya kolaborasi antar tim, pengembangan operasional dan bisnis agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Jadi lebih agak mirip kayak risk management mungkin ya, kayak kalau misalnya ada ini kita harus apa, terus feedbacknya kayak gimana, dan selanjutnya harus apa, kayak gitu. Nah, relevansi kisah ini terletak pada pesannya yang universal bahwa transformasi digital sejati tidak hanya soal teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dan kerjasama. Nah, lagi-lagi The Phoenix Project menjadi cerminan bagi banyak organisasi untuk mencapai kesuksesan. Setiap bagian perusahaan harus memahami bahwa tujuan utama bukan sekedar menyelesaikan tugas, tapi menciptakan nilai yang nyata bagi pelanggan dan bisnis secara keseluruhan. Jadi intinya nggak cuma kayak, yaudah saya kerja yang penting tugas selesai, terus misalnya dapat gaji kayak gitu, nggak juga, karena relationship, menurut aku sih relationship between coworkers itu sangat berpengaruh dalam distribusi kelancaran si bisnisnya itu juga. Mungkin itu aja kalau dari relevansi. Mungkin boleh dilanjut? Nah, boleh di next Mas Alvaro. Nah, di sini setelah kita relevansi, tentu kita bisa mengambil pelajaran dari kisah dari chapter 16 sampai 21. Mungkin Mas Gletwin bisa dijelasin dong apa aja yang kita dapetin. Oke, baik. Jadi di sini lesson learn-nya kita mengambil 5 poin penting ya dari chapter 16 sampai 21 ya. Dimana diantaranya yang pertama itu ada pentingnya kolaborasi lintas tim atau cross functional collaboration. Nah, kemudian yang kedua ada membangun sistem yang andal melalui otomatisasi dan standarisasi. Yang ketiga ada menyeimbangkan kecepatan dan stabilitas. Kemudian yang keempat ada data dan pengukuran sebagai dasar keputusan. Dan yang kelima budaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Mana lesson learn ini berdasarkan mencakup seluruh cerita dari chapter 16 sampai 21 ya. Tadi sempat banyak banget disinggung masalah komunikasi, masalah profesionalitas, dan masih banyak lain-lainnya. Kita mengambil 5 poin pentingnya untuk dijadikan lesson learn yang ada di sini sekarang. Mungkin itu aja singkatnya. Saya kembalikan kepada moderator, Doni, Mas Doni. Oke, terima kasih Mas Gletwin. Mungkin karena kita udah sampai di ujung ya podcastnya, dan udah ada pelajaran juga yang kita ambil. Mungkin sekian dari kelompok keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo main Roblox. Yeay.